Ini prinsipku ya. Nah, mungkin buat teman-teman rasanya itu suatu hal yang sepele. Tapi aku rasa tidak nyaman, aku bilang ke supervisor, aku nggak bisa lakukan hal ini. Nah dia rasanya aneh dan agak nggak suka juga karena ini pegawai baru kok nggak bantah gitu ya. Jadi aku bilang ya kasih aja aku kerjaan yang lain. Nah ternyata halo semua, salam sehat. Saat ini waktunya sudah cukup malam, cuman aku ini masih seperti burung hantu dan juga ini suasananya agak remang-remang ya. Maklum aja deh, jadi aku hanya pakai bantuan cahaya karena sudah malam. Mendingan kita cerita-cerita aja ya. Nah, aku mau cerita-cerita pengalaman awalku sejak mulai tinggal di Australia. Ini ada kaitannya dengan pepatah yang mengatakan rumput tetangga itu jauh lebih hijau. The grass is greener on the other side of the fence. Ya memang kebanyakan orang memiliki anggapan pada umumnya bahwa tinggal dan bekerja di luar negeri itu sepertinya wah atau makmur atau enak lah begitu. Karena diasosiasikan dengan nilai dolar. Aku akan mengajak kalian mengunjungi perjalanan awalku datang ke Australia. Nah itu sekitar tahun-tahun 90-an. Saat itu aku masih kuliah. Jadi untuk bisa menunjang kebutuhanku, ya aku perlu kerja ya. Jadi bekerja untuk supaya bisa membiayai kehidupanku yang dikatakan harus super irit. Karena selain harus bayar uang sekolah, uang kuliah maksudnya yang dicicil-cicil, uang kuliah yang dicicil-cicil, dan juga membayar sewa tempat tinggal yang istilahnya tuh harus kongsian, satu kamar rame-rame, beberapa pelajar gitu ya. Dan juga makanan yang juga super basic, makanan mendasar yang umumnya itu dulu tuh yang sering itu adalah Indomie. Ini dikarenakan pelajar internasional itu hanya diizinkan untuk bekerja itu maksimal 20 jam per minggu. Nah karena kuliah dari Senin sampai Jumat, ya otomatis lah ya, yang bisa untuk pakai waktu kerja itu adalah Sabtu dan Minggu. Jadi cari kerjaan weekend itu ya gampang-gampang susah ya. Nah tahun 90-an itu kebanyakan kerjaan itu bisa didapat, apalagi kalau kerjaan yang basic-basic, yang mendasar, kerjaan fisik atau manual ya, itu umumnya dapatnya itu dari word of mouth atau rekomendasi dari teman. Nah, aku dapat nih kerjaan direkomendasikan oleh temanku untuk bekerja di hotel bintang 3. Ya, bisa dibilang sebetulnya motel ya, milik orang Yahudi di tengah-tengah kota Sydney. Nah, umumnya kerjaan seperti ini kalau direkomendasikan itu karena manajer atau yang punya usaha itu melihat orang yang bersangkutan kerjaannya bagus dan mereka suka dengan pekerja tersebut, mereka biasanya tuh tanya, kamu ada nggak sih kenalan lain yang biasanya mereka asosiasikan pasti yang dikenal itu atau temannya pasti memiliki mutu pekerjaan yang sama. Nah, jadi aku mulai dapat kerjaan lewat temanku ini. Nah, tugasku adalah membersihkan 19 kamar hotel atau motel ya, 19 kamar. Kalau misalnya rame, itu harus diselesaikan dalam jangka waktu 8 jam. Kalau misalnya sepi, maksimal 4 jam. Jadi sudah ditetapkan. Ini tergantung kita punya kecepatan kerja aja ya. Jadi saya dibilang aku kerja itu seperti road runner, lari sana lari sini, beres-beresin ya, karena tamu hotel kan akan check in, jadi harus cepat dan tepat waktu. Kalau ramai itu biasanya terjadi saat-saat ada hari Melbourne Cup, yaitu hari pacuan kuda ya, atau cricket show, istilahnya olahraga kasti ya. Nah, waktu saat-saat itu biasanya tamu-tamu hotel itu penuh, karena mereka itu hobi untuk taruhan, atau bisa dibilang judi lah ya. Nah, sebelah hotel itu ada pub atau warung tempat jualan minuman beralkohol. Jadi kalau ramai itu botol-botol minuman keras itu berserakan di kamar-kamar hotel. Yang pecah, ada yang tumpah. Kita mesti kuat mental adalah tamu-tamu hotel ini mereka bermurah hati untuk berbagi isi perut mereka. Tidak hanya di kamar kecil tapi juga di atas karpet dan juga di atas kasur tempat tidur. Karena dikasih waktu maksimal 8 jam, jadi harus kerjanya cepat sekali. Dan samping itu, kalau sudah hilang kendali atau karena mabuk ya, isengnya itu, kekonyolannya itu kadang-kadang keterlaluan gitu ya. Pernah satu kali, botol-botol kosong diisi dengan urin mereka. Jadi mereka masukkan urin ke dalam botol-botol bir itu, ke dalam kulkas. Waktu aku laporin, manajernya benar-benar upset gitu, benar-benar marah ya. Tapi mau dibikin apa lagi, tamunya udah check out, ya tinggal aku tugasnya yang harus bersihin. Nah, karena aku kerjaannya mungkin disukai oleh manajer dan yang punya hotel, ya aku diminta untuk bersihin kamar yang milik punya hotel, yang ada kebetulan di hotel itu juga. Nah, aku pikir ya bersihin kamar yang punya hotel mah gampang lah gitu ya, kepikirku. Ternyata waktu aku buka ini kamar, aku disuruh untuk
bersihin kamar tidurnya, jadi spraynya mesti aku ganti. Aku cari mana spraynya ya, aku nggak ketemu. Ternyata yang dia mau aku lakukan adalah spray yang di tempat tidur itu aku harus cabut, lalu aku cuci dengan mesin cuci ya, lalu kemudian dikeringkan, aku setrika, lalu dipasang lagi. Nah pasalnya spraynya itu 100% linen. Nah linen itu kalau lecek dia susah sekali untuk disetrika, untuk licin ya, jadi butuh waktu yang cukup lama. Nah sambil itu dikerjakan ya aku beres-beres kamarnya, lap-lap debu. Kadang aku jadi mikir juga, nih orang punya hotel tapi kok spraynya cuma satu gitu ya. Ya memang ya ada juga orang yang makin banyak uang makin irit gitu ya. Ya adalah seperti itu. Namun ya dikerjain lah ya. Dan karena dia suka dengan hasil kerjaku, jadi ngomong ke dia punya bawahan-bawahan ke manajer hotel. Jadi manajer hotel juga bilang, kamu bersihin juga dong rumahku juga. Jadi aku terima tuh kerjaan tambahan bersihin unit manajer hotel. Dia bilang terutama kamar mandinya. Nah aku pikir cuma unit ya, cuma unit. Jadi aku bilang ke dia, ya paling dia tanya berapa lama sih untuk kerjain bersihin unit saya. Aku bilang 2-3 jam, karena 19 kamar aja aku kerjain dalam jangka waktu 8 jam, gitu pun kalau rame. Nah waktu aku datang ke rumahnya, waduh aku pikir ini orang nggak pernah mandi pakai unit itu, permainan kayak kampret harus gitu ya. Kok itu lantai yang tadinya tuh keramik putih, ketahuan putihnya setelah aku bersihin ya, itu jadi abu-abu. Itu karena debu ya, kalau di sini rata-rata kering ya, kamar mandi dan kamar kecil tuh, jadi harus disapu, dibersihin. Tapi kalau jarang disapu, itu debu itu tempel keras sampai susah untuk dilepas. Dan itu dilapisi, diselaputi dengan sarang laba-laba. Jadi aku tuh harus pakai scraper, jadi mesti dikerok ya, itu dilepasin itu ya, debu yang sudah mengeras. Baru kemudian pakai larutan kimia untuk aku bersihin disiram. Nah, ternyata itu kamar mandi butuh 5 jam untuk dibersihin. Padahal aku udah bilang maksimal 3 jam. Nah, untungnya manajer ini memaklumi. Jadi aku dibayar 6 jam. Yang tadinya sebetulnya sudah setuju 3 jam karena dia suka dengan pekerjaanku. Kerja jadi cleaner, bersih-bersih. Intinya tuh ya teman-teman, kalau ingin jadi cleaner, itu yang utama kita perlu jujur. Karena biasanya yang punya itu rumahnya itu dibiarin aja. Di sini ya dompet, perhiasan dibiarinnya diletakin begitu aja. Dan juga biasanya lewat rekomendasi, karena mereka ingin cari tahu kejujuran kita dari referensi kita. Dan juga laporan kriminalitas itu bersih. Dan harus mengerti work health and safety. Ya biasanya itu menggunakan common sense ya, atau akal sehat, supaya kecelakaan itu bisa diminimalkan, dikurangi maksudnya. Nah setelah dari situ, aku pikir aduh kerja tiap weekend untuk jadi bersih-bersih ya lumayan capek juga ya, karena selain itu aku juga terlibat pekerjaan kemanusiaan, relawan selain kuliah juga. Jadi aku pikir wah kerja apa lagi nih yang agak gampangan. Nah waktu libur sekolah aku direkomendasikan juga oleh teman untuk masuk ke pabrik coklat. Nah pabrik coklat yang dikontrak oleh department store yang namanya tuh David Jones. Nah itu aku kerja tuh sebagai proses work, berdiri di satu tempat yang bergerak itu hanya tangan kita. Jadi tangan mesti cepat untuk memasukkan coklat-coklat yang berjalan di conveyor belt. Nah biasanya teman-teman di sebelah-sebelahku itu orang-orang pekerja yang lain itu suka bilang, wow udah sana ke toilet sana 5 menit ke toilet. Aku pikir ngapain ke toilet, orang belum merasa pengen ke toilet ya, tapi dipaksa ayo ke toilet. Oh ternyata itu signal supaya aku bisa istirahat, duduk gitu ya. Karena kalau kita berdiri berjam-jam gitu ya, selama 8-9 jam gitu tanpa bergerak di posisi yang sama, itu dapat berakibat buruk pada otot kita dan juga sendi, bisa mengalami pembengkakan. Dan memang itu aku rasakan ya, dikarenakan sirkulasi yang tidak lancar ya, dan bisa menyebabkan hilangnya fokus juga. Apalagi kerjaannya ini harus tetap bisa mempertahankan fokus. Namanya juga harus memperhatikan supaya coklat-coklat yang lewat itu tidak lewat gitu aja, tapi harus cepat dan harus tepat dalam posisi box yang sudah disediakan. Nah satu kali aku pikir capek juga ya kerja begini ya, tapi namanya butuh uang ya. Aku pikir kapan ya bisa aku dapat kerjaan yang agak entengan gitu ya. Nah satu kali aku ditawarin nih. Nah waktu itu pas lagi ada liburan pasca ya. Jadi aku disuruh untuk bungkus-bungkus telur-telur pasca, tapi yang dibuat dari coklat. Nah aku pribadi merasa tidak nyaman karena aku pribadi mempunyai prinsip aku nggak percaya hal-hal semacam itu.
Jadi aku bilang sama supervisornya bahwa aku merasa tidak nyaman untuk melakukan hal seperti itu. Karena aku nggak percaya bahwa seekor kelinci itu bertelur. Dan juga aku baca juga sejarahnya bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Ini prinsipku ya. Nah, mungkin buat teman-teman rasanya itu suatu hal yang sepele. Tapi aku rasa tidak nyaman, aku bilang ke supervisor, aku nggak bisa lakukan hal ini. Nah dia rasanya aneh dan agak nggak suka juga karena ini pegawai baru kok nggak bantah gitu ya. Jadi aku bilang ya kasih aja aku kerjaan yang lain. Nah ternyata aku dikasih kerjaannya yang justru lebih berat daripada hanya berdiri di satu tempat ngepak-ngepak coklat. Nah kerjaanku itu disuruh untuk ngangkut 20 liter coklat cair untuk ke ruangan tempat pembuatan coklat yang disebut Rocky Road. Kalau kalian ingin tahu Rocky Road itu seperti apa, itu adalah marshmallow yang dilapisi oleh coklat. Itu Australian Sweets, itu yang terkenal ya, Rocky Road, selain Lamington. Nah, karena aku tuh memperlihatkan bahwa aku tuh punya prinsip ya. Jadi ini juga memberikan suatu pandangan yang berbeda pada atasanku atau bosku pada waktu itu. Walaupun aku bekerja sebagai karyawan bawahan, sebagai pegawai pabrik ya proses work, tapi aku punya prinsip yang ingin dihargai. Nah, aku kemukakan prinsipku ini karena aku tahu ini tidak akan merugikan perusahaan. Dan terutama ini menyangkut prinsip yang ada kaitannya dengan kepercayaan pribadi. Dan memang di Australia itu kepercayaan itu tidak boleh kalau tidak dihormati karena itu bisa diklasifikasikan diskriminasi. Dan aku tidak hanya menolak kemudian pergi gitu aja, tapi makanya aku tawarkan ya jangan kasih aku kerjaan ini karena ini bertentangan dengan apa yang aku percayai, tapi berikan aku kerjaan apa aja, akan aku kerjakan dengan baik. Walaupun pekerjaan itu ternyata lebih berat daripada kerjaan yang diberikan saat itu. Dengan cara demikian, atasan kita bisa melihat bahwa kita tidak main-main dengan menunjukkan prinsip yang kita pegang. Dan itu justru membuat mereka menghormati kita dan memberikan kita satu kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih lagi. Dan ini memang aku rasakan ya, setelah hari itu bos ini menjadi lebih ramah dan juga menghargai aku, dan aku justru diizinkan untuk lebih sering-sering lagi tuh ya untuk istirahat gitu ya. Karena tadinya itu kalau misalnya kita kerja berdiri berjam-jam ya selama 8-9 jam, kalau kita meleng itu langsung wah namanya juga kerja pabrik ya. Jadi teriakin juga, diteriakin seolah-olah kita tuh meleng atau nggak fokus kerja atau kayak kita main-main. Tapi setelah kita menunjukkan sikap yang menginginkan orang lain itu merespek kita, ya orang itu akan merespek kita juga. Nah, kalau kerja sama bule itu, kalau kitanya punya prinsip dan kita tunjukkan prinsip kita itu, biasanya dihargai. Asalkan kita bersungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita adalah orang yang betul-betul memegang prinsip kita. Jadi nggak kemar-kemar gitu ya. Ya setelah dari pabrik coklat, aku kerja di tempat lain yaitu sebagai neni. Nah ini kerjaan ini nggak lewat word of mouth, tapi memang lewat ada saluran tertentu, aku apply. Nanti lain waktu aku akan bagikan bagaimana caranya aku memperoleh pekerjaan sebagai neni dan belakangan menjadi childcare worker atau bisa dibilang kerja di pendidikan usia dini atau PUAT ya, yang juga di sini disebutnya itu long day care. Jadi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah itu prosesnya gimana nanti aku bagikan ke kalian. Tapi untuk saat ini sampai sini dulu karena sudah malam. Oke, sampai jumpa.